Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Kita senantiasa bersyukur kepadanya atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Dan di antara karunia dan anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita adalah digerakkannya hati kita untuk hadir di majelis ilmu. Sebuah aktivitas yang mendatangkan kecintaan Allah SWT, sebagaimana insyaallah pada siang dan sore hari ini kita akan bicarakan masalah tersebut, yaitu masalah ilmu, masalah yang terkait dengan ilmu. Ikhwani wa akhwati fiddin, sallallahu yakum, dan marilah kita senantiasa berusaha untuk membenarkan niat, mengikhlaskan niat atas aktivitas yang kita kerjakan ini, agar semata-mata kita berbuat karena Allah Ta'ala, mengharapkan wajah Allah Ta'ala, agar betul-betul Allah Ta'ala menurunkan barokahnya untuk kita semua, sehingga kita bisa merasakan manfaatnya yang besar, baik untuk kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita di akhirat. Ikhwafidina sallallahu yakum, pembicaraan ilmu tentunya sangat banyak yang bisa kita bahas dan kita bicarakan. Namun sesuai dengan tema kita pada kajian kita sore hari ini adalah khusus yang terkait dengan hal-hal yang bisa mengobarkan semangat menuntut ilmu. Sebagaimana kita ketahui, merupakan tabiat manusia
bahwa tekad dan semangat terhadap suatu aktivitas itu tergantung dengan seberapa jauh yang dia pahami tentang nilai penting dan keutamaan yang akan didapatkan dari melaksanakan aktivitas tersebut. Apapun yang diperbuat oleh seseorang yang dengannya dia penuh dengan semangat yang membara dia laksanakan, itu sangat terkait dengan bagaimana penilaian dia dan tinjauan dia terhadap masalah yang ditempuhnya. Semakin dia memandang bahwasanya aktivitas yang dilaksanakan akan menghasilkan sesuatu yang besar, menurut pandangannya, maka dia akan semakin bersemangat untuk mengejarnya. Maka pada kesempatan sore hari ini, secara khusus saya akan sampaikan beberapa ahmiyah dan fadail dari beberapa nilai penting dan keutamaan bagi ilmu, baik dalam kedudukannya ilmu itu sendiri atau keutamaannya akan diperoleh dan diraih oleh pemiliknya. Mudah-mudahan dengan sedikit yang kita ketahui tentang ilmu ini betul-betul bisa mengobatkan semangat seseorang, semangat kita semua dalam menuntut ilmu. Kurang lebih 10 poin yang akan saya sampaikan terkait dengan nilai penting dan keutamaan serta kemuliaan ilmu bagi para pemiliknya. Yang artinya apabila kita bukan bagian dari orang yang memilikinya, maka kita pun bukan menjadi bagian orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang besar yang akan saya sampaikan. Dan kadar kemuliaan dan apa yang diraih oleh seorang dari sekian banyak keutamaan tersebut, itu pun tergantung dengan seberapa jauh kepemilikan dia terhadap ilmu tersebut. Namun sebelumnya, ikhwatiddin rahimani wa rahmatullah, sebelum kita memasuki pembahasan satu persatu dari nilai penting dan keutamaan ilmu, kita batasi dulu tentang apa yang dimaksudkan dengan al-ilm. Pembicaraan kita yang dimaksudkan dengan ilmu adalah ilmu syar'i, wa ilmu majari ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifatul huda bidalili,
Demikian sebagian ulama mendefinisikannya. Itu mengetahui petunjuk berdasarkan dalilnya. Dan itulah al-huda yang ada dalam firman Allah Ta'ala, "Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiru 'ala din kulli wa kafa billahi shahida." Dia Allah Ta'ala yang telah mengutus Rasulnya bil huda. Al-huda ayat al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Maka semua pembahasan kita yang di sana ada kata al-ilmu, yang dimaksudkan denganlah ilmu syar'i, yaitu ilmu yang bersumber dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama salaf mengatakan al-ilmu wa ma qala Allah wa qala Rasul wa ma sima dzalika huwa min waswasati syaitan. Yang namanya ilmu adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun yang selainnya adalah min waswasati syaitan. Sepandai apapun seseorang dalam berbicara, sepandai apapun seseorang dalam mengemukakan gagasannya, melontarkan gagasan-gagasan, secemerlang apapun gagasan yang bisa ditelurkan oleh seseorang, apabila itu bukan bersumber dari firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka itu min wasawis syaitan. Maka yang namanya al-ilm, yang itu akan memberikan kemanfaatan bagi siapa yang memilikinya, itu apabila bersumber dari Alkitab dan As-Sunnah. Dan termasuk di dalamnya adalah maksudnya yang tidak bertentangan, yang tidak kontradiksi, berbenturan dengan apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Bagian dari yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, baik sesuatu itu yang merupakan kewajiban yang harus dikerjakan, atau sesuatu yang mustahab, yang sunnah untuk ditunaikan, atau pengetahuan bagi seorang bahwa sesuatu telah haram untuk dikerjakan, atau makruh untuk dikerjakan, atau mubah untuk dikerjakan, sehingga apapun aktivitas yang dia kerjakan itu dalam keadaan dia mengetahui bahwasanya itulah yang diperintahkan berdasarkan Allah dan Rasulnya, atau yang dilarang berdasarkan firman Allah dan Rasulnya. Kemudian Ikhwan rahimani warahmatullah, dan menurut ilmu dalam arti ilmu syarak, hukumnya wajib, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim. Dan juga kita bisa mengambil dari firman Allah Ta'ala, "Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Demi masa, sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian, kecuali yang beriman
dan beramal soleh, serta saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Para ulama menjadikan ilmu hukumnya wajib berdasarkan surat ini. Surah Al-Asr mengambil dari pengecualian dari kerugian, yaitu apabila dia beriman, dan seseorang tidak akan mungkin beriman dengan benar sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya tanpa dia bermodalkan al-ilmu. Sehingga untuk dia bisa melaksanakan kewajiban beriman agar dia tidak masuk bagian dari orang-orang yang merugi, dia harus berilmu. Sehingga al-ilm hukumnya wajib bagi setiap individu. Ikhwatiddin rahimani wa rahmatullah. Kita masuki inti pembahasan kita, yaitu terutama ilmu dan nilai penting dari al-ilm. Yang pertama, bahwa al-ilm sababun lil hayat, sababun li hayatil qalb, bahwa ilmu adalah merupakan sebab kehidupan, yaitu kehidupan hati. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 24, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza ja'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah Allah dan Rasul jika keduanya menyeru kalian kepada hal-hal yang menyebabkan kehidupan kalian. Ikhwatiddin rahimani wa rahmatullah. Yang dimaksudkan dengan apa-apa yang akan menyebabkan kehidupan kalian yang diserukan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah Al-Quran atau Al-Islam, yang tidak lain dan tidak bukanlah al-ilm. Yang diserukan oleh Allah dan Rasul-Nya, bahwa ilmu yang diserukan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita semua
itu adalah sesuatu akan yang membuat kita hidup. Artinya bahwa kehidupan yang hakiki, orang yang di dunia itu dinilai sebagai orang yang hidup yang sesungguhnya, itu apabila dia memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya untuk mendengarkan ayat-ayatnya, untuk mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian menjadi keyakinan di dalam hatinya. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah belum menyampaikan, "Faman lam tahsul lahu hadhihi istijabah, fala hayata lahu wa in kanat lahu hayatu, bahiniyatun mustarakatun bainahu wa baina ardalil hayawanat. Fal hayatul haqiqiyatu at-thayyibah hiya hayatun man istajaba lillahi wa rasul dhahir batina. Fa haula'i humul ahya wa in matu wa ghairuhum amwatun wa in kanu ahya'al abdan. Wa lihada kana akmalun nasi hayatan akmalum istijabah li da'wati rasul. Fa inna kullama da'a ilaihi fa fihi al-hayatu. Faman fatau juz'un minhu fatau juz'un min al-hayat. Wa fi min al-hayat bihasbi mastajaba lirrasul. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah telah menyampaikan yang maknanya maka barang siapa yang dia tidak mendapatkan pemenuhan pada panggilan ini, maka sesungguhnya tidak ada kehidupan baginya, meskipun dia memiliki kehidupan kebinatangan, di mana sama saja berserikat antara dia dengan serendah-rendahnya binatang, artinya sama-sama hidup. Akan tetapi kehidupannya hanya terbatas kehidupan kebinatangan, yaitu hidupnya ya makan, minum, melampiaskan apa yang menjadi keinginan syahwatnya, sudah kemudian mati. Ini tidak ada bedanya antara dia dengan binatang. Maka kehidupan yang hakiki, yang baik, yang bersih adalah kehidupan orang yang memenuhi seruan Allah dan Rasul, baik secara zahir maupun batin. Maka mereka itulah sesungguhnya yang betul-betul hidup, walaupun mereka telah mati. Adapun yang selain mereka, hakikatnya telah mati walaupun badannya masih hidup. Oleh karena itu, sepaling sempurna manusia, kehidupannya adalah manusia yang paling sempurna di dalam memenuhi seruan Rasul. Karena sesungguhnya pada setiap apa yang diajarkan oleh Rasul, yang disuruhkan oleh Rasul kepadanya, maka di dalamnya ada unsur kehidupan. Dengan demikian maka barang siapa yang terluput sebagian darinya, maka berarti telah terluput padanya sebagian dari kehidupannya. Dengan demikian kadar kehidupannya adalah sekadar seberapa jauh pemenuhan dia terhadap seruan Allah dan Rasulnya. Ikhwatul rahimani rahmatullah. Kita tahu
bahwasanya secara umum kehidupan manusia itu dalam 3 masa: kehidupan dunia, kehidupan barzakhiyah, al-hayatu dunyawiyah, al-hayatu barzakhiyah, wal hayatu ukhrawiyah. Kehidupan di dunia, kehidupan di alam barzakh, dan kehidupan di akhirat. Dalam firman Allah tadi, Allah menyatakan bahwa apa yang disuruhkan oleh Allah dan Rasul-Nya itu menjadi sebab kehidupan dan tidak dibatasi di dalam kehidupan mana. Pokoknya menjadi sebab kehidupan, berarti mencakup seluruh dimensi kehidupan, seluruh masa kehidupan, baik kehidupan dunia, kehidupan barzakhiyah maupun kehidupan ukhrawiyah. Dan kehidupan yang hakiki adalah kehidupan yang memang betul-betul dia hidup dengan penuh kenikmatan dan dengan penuh kebahagiaan. Yang tadi telah kita dengarkan bersama dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kadar kehidupan kita yang sesungguhnya itu tergantung seberapa jauh, seberapa besar kadar kepemilikan kita terhadap apa yang disuruhkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Artinya, semakin sedikit yang kita peroleh dari seruan Allah dan Rasul-Nya, semakin sedikit pemenuhan kita terhadap apa yang diserukan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka kehidupan kita semakin minim. Hakikat kehidupan kita adalah semakin minim, dan kita semakin mirip dengan binatang. Dan orang yang tidak memiliki hakun atau kadar minimal yang dibutuhkan oleh seorang manusia dari apa yang disuruhkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka meskipun dia sama-sama hidup seperti binatang, tetapi kedudukannya lebih rendah dari binatang. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'zan la yasma'una biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha ulaika kal-an'am bal hum adall. Allah telah persiapkan neraka untuk kebanyakan manusia, di mana mereka punya hati tapi tidak mau memahami dengan hatinya. Mereka punya telinga tapi tidak menggunakan telinganya, dan mereka punya mata tetapi tidak menggunakan matanya untuk sesuatu apa yang disuruhkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka mereka itu seperti binatang, artinya sama-sama cuma punya hidup saja. Artinya mereka kehidupannya seperti kehidupan binatang, di mana mereka hidup, makan, minum, melampiaskan syahwatnya, sudah, mereka itu mati. Bahkan mereka itu lebih rendah lagi, lebih hina lagi. Karena kerusakan yang akan ditimbulkan oleh orang-orang yang demikian keadaannya itu jauh lebih besar dibandingkan kerusakan yang ditimbulkan oleh binatang. Bahkan para binatang dengan kehidupannya wajar karena itulah binatang. Tetapi manusia yang diciptakan Allah Ta'ala
dengan berbagai macam keistimewaan dan diberikan akal kepadanya. Kemudian kehidupannya sama saja dengan binatang, maka dia lebih parah. Dan nasibnya di akhirat pun lebih hina, sebab binatang tidak akan mempertanggungjawabkan apa yang berbuatnya. Kemudian berdampak mereka mendapatkan adab Allah Ta'ala, adapun manusia yang tidak memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, ilmu yang diserukan Allah dan Rasulnya, maka mereka akan mengalami malapetaka, sehingga mereka lebih hina dari binatang. Maka nilai kita dengan binatang itu dibedakannya dengan halal. Maka banyak kalam dari para ulama yang menjelaskan tentang makna ini. Seperti dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, laula ulama la sara nas kal bahai. Kalaulah tidak ada ulama, maka jadilah manusia itu seperti binatang. Yang menunjukkan bahwasanya demikianlah hakikat manusia ketika mereka terluput dari al-ilm. Sehingga sekali lagi, barang siapa yang dia ingin terbedakan dengan binatang di sisi Allah Ta'ala, dalam pandangan Allah Ta'ala, maka bedakanlah dengan al-ilm. Kemudian yang kedua, bahwa al-ilm sababun li raf'id darajat. Bahwa ilmu merupakan sebab terangkatnya derajat. Allah berfirman di dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman lagi di anugerah ilmu darajat, beberapa tingkatan. Dalam firman Allah ini, Allah juga memutlakkan, pokoknya Allah mengangkat derajat bagi mereka yang beriman lagi diberi ilmu. Maka peningkatan derajat di sini mencakup di dunia maupun di akhirat. Dan
siapapun orangnya yang dianugerahi oleh Allah ilmu yang bermanfaat, maka dia akan merasakan kenyataan firman Allah tersebut. Di mana Allah SWT menanamkan ke dalam hati manusia penghormatan dan pemuliaan kepada ahlul ilm, sehingga kehormatan ahlul ilm itu tetap ada di segenap lapisan masyarakat, baik di tengah-tengah orang yang buruk, apalagi di tengah-tengah orang yang baik. Tetap siapapun juga, orang pun akan merasa terhormat kedudukannya ketika dia dikatakan dia adalah orang yang alim, walaupun apa? Walaupun sesungguhnya dia tidak alim. Dan sebaliknya, orang akan merasa terhina kalau kemudian disebut dia orang yang bodoh, walaupun sesungguhnya dia memang bodoh. Yang menunjukkan bahwa sepakat umat manusia bahwa kedudukan orang alim itu lebih terhormat. Setinggi apapun jabatan seseorang dalam jabatan duniawiya, itu tetap ada di dalam dirinya penghormatan kepada ahlul ilm, sehingga mereka tetap membutuhkan petua, nasihat dan bimbingan para alim ulama. Ini menunjukkan bahwa Allah SWT secara nyata bisa kita dengar, bisa kita saksikan, dan bisa kita rasakan, siapapun yang memilikinya, bahwa alam itu menyebabkan terangkatnya derajat seorang di dunia sebelum di akhirat. Kemudian yang ketiga, anal ilma tasilun fi tariqin ilal jannah, bahwa al ilmu itu jalan mudah untuk meraih surga. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh
sebuah jalan yang pada jalan tersebut dia mencari ilmu, maka Allah SWT akan mudahkan dengan sebab itu jalan ke surga. Ikhwati rahimani wa rahmatullah. Setiap kita, siapapun orangnya, betapapun keadaannya, maka mendapatkan surga. Jadi apapun kadar kehidupan seseorang, sejahat-jahat orang, tetap dia mengharapkan masuk surga. Dan Allah SWT telah menjadikan jalan thalabul ilmi, jalan menuntut ilmu, itu sebagai jalan mudah untuk ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Kemudian yang keempat, bahwa anna ahlul ilm hum ahlus syahadah, bahwa ahlul ilmi mereka lah ahli syahadah. Artinya persaksiannya diterima di Allah Ta'ala, yang dijadikan orang-orang yang pantas bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ali Imran dalam ayat yang ke-52, di mana Allah berfirman, Syahidallahu Bentar. Syahidallahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwasanya tidak sembahan yang hak selain Dia. Demikian juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Mereka semuanya menegakkan persaksian dengan benar. Dalam ayat ini Allah SWT menggandengkan
persaksian ahlul ilmi tentang tauhid dengan persaksian Allah SWT dan persaksian malaikatnya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwa tiada sembahan yang hak selain Dia. Demikian juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Mereka menegakkan persaksian secara adil. Ikhwan rahimani wa rahmatullah, dalam ayat ini jelas sekali menunjukkan tentang kemuliaan ahli ilmu, di mana Allah SWT menggandengkan persaksian mereka dengan persaksian malaikat dan Allah. Bahwa yang bersaksi tentang tauhidullah dengan benar, dengan adil adalah Allah, para malaikat dan ulul ilmi, orang yang berilmu. Artinya selain mereka itu tidak muktabar, tidak dianggap. Karena syarat persaksian jelas ada dengan al-ilm. Kalau dia berilmu, kalau dia tahu, dan ini hukum berlaku dalam urusan apa saja. Seseorang tidak akan diterima persaksiannya tanpa dia mengetahui sesuatu yang dipersaksikan. Taruhlah dalam kehidupan sehari-hari, ketika ada kecelakaan, kemudian Pak polisi nyari tentang siapa menjadi saksi. Kemudian kalau seorang bilang, Pak, saksinya Pak, Bapak saksinya, iya Pak, saksinya. Bapak melihat nggak tadi kejadian? Enggak Pak, saya orang katanya ingin diterima, tidak. Maka ayat ini adalah ayat yang berbicara tentang aqdamu syahada min aqdami syahid ala aqdami masyhudi. Sepaling besar persaksian dari sepaling besar yang bersaksi atas persaksian yang terbesar. Itu tentang tauhidullah, tentang keesaan Allah Ta'ala, persaksian tentang keesaan Allah Ta'ala dari pribadi-pribadi yang paling agungnya, yaitu Allah, kemudian para malaikatnya dan ulul ilmu, orang-orang yang berilmu. Kemudian yang kelima, anna ahlal ilmi hum al-marja'un linnas, bahwa ahlul ilmi mereka adalah tempat rujukan manusia. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 43, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
bertanyalah kepada al-zikr, orang yang memiliki apa yang diingatkan oleh Allah Ta'ala. Al-zikr itu Al-Quran dan juga As-Sunnah. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui, dan mewajibkan kepada manusia untuk mentaati mereka. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Di antara tafsiran dari ulil amri adalah ulul ilm, orang-orang yang berilmu. Ikhwafin rahimani wa rahmatullah. Dan kenyataan ini pun kita bisa dapatkan, bahwa ahlul ilmi adalah tempat rujukan manusia. Bahkan dalam segala urusan. Artinya bahwa apapun masalah yang dihadapi oleh manusia, maka apabila mereka datang kepada ahlul ilmi, maka dia akan mendapatkan penyelesaian masalahnya. Dan tentunya tidak berarti bahwasanya ahlul ilmi itu betul-betul menyelesaikan masalah secara langsung, tetapi arahan dan bimbingan yang mereka berikan itu bisa sebagai modal untuk kita menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Sebagian asatid itu ya dengan ilmu yang mereka miliki, tentunya sesuai dengan keadaannya masing-masing, tetapi kenyataan ini betul-betul ada. Jadi ini kenyataan maksudnya. Bahwasanya karena dianggap dia berilmu, maka manusia menjadikannya sebagai apa? Tempat bertanya, tempat menyelesaikan masalah. Ketika masih bujangan, bertanya tentang bagaimana supaya jadi bujangan yang baik. Ketika sudah waktunya mau menikah, tanya, Ustaz, saya sudah kepengin nikah, minta bimbingan dan petunjuknya. Kemudian ketika sudah menikah, ada masalah keluarga, kemana tanyanya? Ustaz, rumah tangga saya ada masalah begini dan begini. Ketika punya anak, menghadapi masalah dengan anaknya, lari lagi ke Ustaz, anak saya begini. Bahkan anaknya sakit pun, Ustaz, anak saya sakit. Kehilangan pekerjaan, Ustaz, saya nggak bekerja. Gimana? Punya utang, Ustaz, saya punya utang. Gimana solusinya?
Dan itu menunjukkan bahwasanya manusia yang dianggap super itu kalau apa? Kalau dia punya ilmu. Jika satu permasalahan, kira-kira mengapa kok kemudian anak yang sakit kok kemudian juga bertanya kepada Ustaz? Setidak-tidaknya pengalaman yang dimilikinya ketika menghadapi anaknya yang sakit dan terapi yang dilakukan, langkah yang dilakukan itu insya Allah benar. Daripada berpikir sendiri, menyelesaikan masalah sendiri, khawatir salah, maka apa? Lebih baik bertanya. Adapun jawabannya kemudian ya sudah dibawa aja ke dokter. Itu akan lebih menenangkan bagi dia dibandingkan apa? Dia bawa ke dokter dulu, dia bawa ke dokter, tetapi tanpa bertanya. Jadi oh ternyata kata Ustaz juga suruh dibawa ke dokter. Artinya membuat dia tenang. Dibandingkan dia harus melangkah sendiri. Kalau punya hutang, kira-kira apanya? Kalau Ustaznya kaya, kenapa kemudian apa? Punya hutang, kok SMS-nya larinya ke Ustaz? Bismillah, min fadlika ya Ustaz, bagaimana solusinya? Anak dagang roti di pasar sekitar 5 bulan. Pada awalnya laris, namun pada akhirnya sepi dan menurun. Padahal anak punya hutang. Nah. Jadi urusan dagangnya nurun, kemana anda bertanya? Emang Ustaz ahli manajemen, ahli perdagangan? Ini realita. Ini baru sebagian. Belum lagi yang apa? Saya sudah 35 tahun, sampai sekarang belum dapat jodoh. Gimana caranya untuk cepat dapat jodoh? Ustaz biro jodoh gitu. Kalau untuk masalah fikih jelas ya. Itu apa? Sudah tidak dilakukan lagi. Nanti kemana lagi pertanyaannya? Kalau tidak kepada orang yang dianggap dia punya ilmu. Ini yang saya sampaikan tadi. Dalam seluruh permasalahan kehidupannya. Dari sebelum nikah sampai menikah, sampai punya anak. Dari punya anak mulai tentang namanya. Nah, kira-kira apa nama anak saya yang terbaik? Ikhwan rahimani warahmatullah. Dan itu karena memang kewajiban bagi mereka untuk bertanya kepada siapa? Agar menjadi berdosa memang kalau dia bertanya. Karena perintah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini tidak salah. Bahkan itu bentuk dari melaksanakan kewajiban untuk bertanya kepada al-zikr, bertanya kepada orang yang dianggap olehnya memiliki al-zikr.
Sehingga tanggung jawab ahli ilmu memang berat. Belum lama ini saya ke Jakarta. Ada seorang ikhwan yang punya masalah dengan keluarganya, di mana istrinya sudah ada tanda-tanda kayaknya mau stres, dan meminta dengan sangat untuk sebelum isi kajian bertemu terlebih dahulu. Ingin apa? Ingin curhat. Kemudian diberikan kesempatan oleh suaminya untuk curhat. Isinya apa? Bicarakan dengan suaminya habis-habisan. Suaminya diodol-odol kalau habis-habisan atas keriduan suaminya, ya, sepersetujuan suaminya. Yang kemudian saya sampaikan, artinya ini terlalu bebannya terlalu berat, dan hanya sudah ada masalah, coba dibawa ke psikiater aja. Karena dari kita hari ini kayaknya udah nggak sepenuhnya normal. Jadi kayak dokter aja, coba dibawa ke psikiater untuk kemudian diberikan pengobatan dan itu dibawa ke psikiater. Belum lama ini, beberapa hari yang lalu nabari, alhamdulillah sekarang sudah bisa ketawa, sudah bisa ini, sudah bisa dan menjadi peluang yang sangat berharga tentunya bagi orang yang dianugerahi oleh Allah Ta'ala al-ilm untuk bisa bermanfaat bagi umat manusia. Dan tentu bisa bayangkan, semua permasalahan hidup manusia itu memang Allah perintahkan untuk, kalau mereka tidak tahu bagaimana harus berbuat, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Setidak-tidaknya al ilmu nanti akan menunjukkan kepadanya jalan. Tidak harus kemudian apa? Kemudian dia yang menyelesaikan, tidak harus, tapi apa? Ditunjukkan bagaimana jalan untuk bisa selesai, dan tunjukkan. Kalau kemudian misalnya antum bertanya kepada saya, bahasa Jakarta, kalau mau ke Jakarta gimana ya? Atau Jakarta mana ya? Antum misalnya saya nggak tahu tentang Jakarta, tinggal tanya. Antum tanya aja ke kantor polisi. Kalau nanti tunjukkan kemana. Salah nggak saya menunjukkannya? Akan sampai nggak dia ke Jakarta? Sampai atau tidak? Karena jelas polisi mesti tahu Jakarta, mesti tahu. Maka saya tunjukkan kepada apa? Orang yang pasti tahu, pasti bisa menunjukkan dengan benar. Maka itu juga menunjukkan namanya. Jadi diberikan jalan untuk kemudian dengan itu dia bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Coba kita bayangkan semuanya, bahwasannya tadi manusia diwajibkan untuk bertanya kepada ahlul ilm, dan juga diwajibkan bagi mereka untuk taat dan patuh kepada ilmu. Kehormatan apa lagi yang melebihi dari kehormatan ahlul ilm ketika mereka menjadi rujukan bagi umat manusia, dan apa yang menjadi perintahnya, menjadi arahannya, itu menjadi kewajiban bagi umat manusia untuk mengikutinya. Tentunya adalah ini diperuntukkan bagi ahlul ilmi yang mereka betul-betul melaksanakan apa yang menjadi kewajiban ilmunya. Jadi salah seorang ulama menyampaikan
Ta'ala bin nas berujuk ila ahli ilmi wa su'alihim amma askal alaihim min umuri dinihim wa ja'ala dzalika fardhan wajiban ya'tumu tarikuhu. Rabb Ta'ala Allah memerintahkan kepada manusia untuk merujuk kepada ahli ilmu dan bertanya kepada mereka terkait dengan masalah mereka, apa yang mereka mendapatkan kesulitan dalam urusan-urusan agama mereka, dan Allah menjadikan hal itu wajib dan berdosa orang yang meninggalkannya. Ini menunjukkan kemuliaan dan keutamaan di mana al-ilmi itu dijadikan sosok manusia yang apabila orang itu tidak bertanya kepadanya dan tidak patuh kepadanya, justru manusia berdosa. Jadi mereka adalah penerang bagi umat manusia, rambu-rambu bagi umat manusia, yang barang siapa tidak mengindahkan rambu-rambu tersebut, maka jelas dia akan celaka. Maka sekali lagi, kehormatan mana lagi, kemuliaan mana lagi yang lebih dari kemuliaan ini? Ini di dunia, kemuliaan dan kehormatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka ulul ilm, maka walaupun mereka tidak punya harta, walaupun mereka tidak punya senjata, tetapi dengan apa yang mereka miliki dari ilmu bisa untuk mengumpulkan umat manusia dan bisa untuk mengerahkan dan memerintahkan kepada umat manusia tanpa harta dan tanpa senjata. Hari Ahad kemarin, tanggal berapa? 17 ya? Ya. 105 ribuan kurang lebih berkumpul di Istiqlal, duduk berjam-jam. Itu karena satu hal, karena datangnya seorang alim. Itu yang langsung, yang melalui streaming internet sekitar 90 juta duduk terpaku mendengarkan, karena adanya seorang alim berbicara. Dan itu kalau kemudian memerintahkan dan bergerak, bisa besar dampaknya. Itulah kekuatan yang dimiliki oleh seorang alim untuk menarik hati-hati umat manusia. Dan tidak ada keutamaan tersebut dimiliki oleh manusia selain alim, di mana dia duduk terpaku dengan penuh kecintaan kepada Allah yang penuh penghormatan, penuh penghargaan. Kalaupun ada orang yang bisa mengumpulkan 80.000 dengan uangnya, ya yang diharapkan apanya? Uangnya, orangnya mah tetap dilecehkan saja. Ada yang kemudian bisa mengumpulkan karena senjatanya, kan ya yang ditakuti senjatanya. Ada pun orangnya tetap hina dia di hatinya. Tetapi didatangi, didengarkan dan dihormati, dimuliakan. Karena mereka masjid. Manusia ingin mendengarkan apa yang menjadi arahannya, apa yang menjadi petuahnya, karena
manusia menyadari betul bahwa dengan mendengarkan mereka itulah, dengan duduk di hadapan mereka itulah, dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia sebelum kebaikan-kebaikan ukhrawi. Ikhwatin rahimani wa rahmatullah, itulah sebagian dari apa yang bisa kita dapatkan pada sesi yang pertama ini, untuk kemudian kita lanjutkan pada sesi yang kedua setelah salat asar. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semuanya dan menghasilkan sesuai dari tujuan taklim ini diadakan. Tema ini disampaikan yaitu untuk mengobarkan semangat menuntut ilmu. Ketika seseorang mendengar demikian besarnya keutamaan yang Allah akan berikan kepada ahlul ilmi, maka diharapkan tidak ada satupun di antara kita kecuali bertekad dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi ahlul ilmi sesuai dengan batas kemampuan yang kita miliki. Demikian kita akhir subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.